ini menuntut kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia agar segera membubarkan organisasi FPI sebagai organisasi liar dan terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sebelum saya mengomentari apa yang akan saya sampaikan pada vlog hari ini, mari kita simak dulu video emak-emak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan emak-emak pecinta tanah air, Gempita, sebagai kaum perempuan dan ibu yang melahirkan generasi muda bangsa, kami sangat menghadirkan anak-anak kami kehilangan jati diri bangsa ini, yang dulu sangat terkenal dengan sopan santun dan keadaban dalam berperilaku. Beserta segenap masyarakat Indonesia yang mendukung petisi ini menuntut kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia agar segera membubarkan organisasi FPI sebagai organisasi liar dan terlarang yang telah lama meresahkan masyarakat serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kami memohon dan menuntut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk membubarkan organisasi FPI serta meminta kepada Polri agar memproses secara hukum kelompok radikal yang selama ini tenggelam kasusnya sehingga melukai rasa keadilan di masyarakat. Kasus-kasus yang dimaksud adalah ceramah mega bendung yang berisi ujaran kebencian, fitnah, menghasut dan kata-kata tidak pantas yang diucapkan dalam forum pengajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gempita, Yes. NKRI Pancasila, Harga mati jaya. FPI bubarkan. Nah, bagaimana menurut panjenengan semua? Menurut Anda bagaimana melihat emak-emak yang meminta agar FPI segera dibubarkan? Sepakat atau tidak sepakat? Yang sepakat like, yang tidak sepakat mau jempol nungging ya silahkan. Tapi kalau saya sangat sepakat, sangat mendukung sejak lama. Bukan hanya saat ini, bukan gara-gara huru-hara terkait dengan MRS hari ini. Bukan, sudah sejak lama KB Nusantara mengusulkan kepada pemerintah agar FPI dibubarkan. Sudah lama, sudah lebih dari setahun yang lalu. Ya kalau menurut saya alasannya nggak perlu banyak-banyak. Sebelum kejadian Petamburan sampai detik ini, itu sudah cukup menurut saya alasan untuk membubarkan FPI. Yang pertama, nggak usah banyak-banyak lah ya, dua mungkin cukup ini. Dua alasan menurut saya cukup untuk membubarkan FPI. Yang pertama, yang paling mendasar, sangat penting menurut saya, yakni karena FPI organisasinya menginginkan tegaknya negara dengan landasan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Jadi bukan di bawah naungan NKRI tapi naungan khilafah Islamiyah. Mau dijelaskan dengan versinya FPI atau versinya yang lain yang namanya khilafah Islamiyah, sepakat secara umum jumhur menyepakati bahwa yang namanya khilafah Islamiyah adalah sistem pemerintahan Islam. Sistem yang juga sedang diperjuangkan oleh kelompok ISIS di Timur Tengah, yang juga diperjuangkan oleh Al-Qaeda, dan juga diperjuangkan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras yang lain di dunia. Dah, walaupun mau diselewengkan dengan penerjemahan dengan makna yang lain, ya gak akan ada artinya. Itu ngeles saja menurut saya. Menurut saya bahwa
FPI pernah menjelaskan yang namanya khilafah Islamiyah versi FPI berbeda dengan versinya HTI, yaitu kan ngeles menurut saya. Ya, sama lah yang namanya khilafah Islamiyah. Khilafah sistem pemerintahan Islam. Nah, itu satu alasan yang paling mendasar menurut saya itu. Karena organisasi ini mencita-citakan berada pada naungan khilafah Islamiyah. Dah itu alasan yang paling kuat menurut saya. Dan oleh karena itulah, karena ada unsur khilafah Islamiyah yang ditulis secara tegas di AD/ART FPI, makanya pemerintah melalui Kemendagri tidak memperpanjang izin operasional FPI. Ya kalau menurut saya nggak usah hanya tidak diperpanjang, tapi sekaligus dibubarkan, dijadikan ormas terlarang. Karena sudah jelas-jelas ingin melawan sistem NKRI yang sah yang kita anut hari ini. Yang kedua, alasan yang mendasar juga menurut saya, yakni karena Habib Rizik sampai hari ini menyatakan diri tidak mengakui presiden yang sah di Republik ini. Ia mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden ilegal. Artinya kalau Jokowi dikatakan sebagai presiden ilegal, maka Indonesia dipimpin oleh pemerintahan yang ilegal. Karena presidennya ilegal, tentu saja pemerintahnya adalah pemerintahan yang ilegal. Pemerintahan yang tidak sah. Artinya apa? Artinya pimpinan tertinggi FPI ini menganggap bahwa negara ini negara yang tidak sah, negara yang ilegal, sama dengan melawan pemerintahan yang sah. Itu menurut saya. Ia juga menganggap bahwa ini adalah pemerintahan yang zalim, rezim zalim. Hal itu sering disampaikan. Nah, saya kira tidak perlu banyak alasan. Dua alasan yang sangat mendasar ini cukup menurut saya untuk membubarkan Front Pembela Islam dari Bumi Pertiwi ini. Adapun terkait dengan hal-hal yang lain, termasuk yang hari ini sedang menjerat Habib Rizik di Polda Metro Jaya dengan dugaan pidana penghasutan, itu menurut saya tambahan-tambahan. Tapi alasan yang paling prinsipal menurut saya adalah dua hal tadi. Yang pertama adalah karena FPI mencita-citakan khilafah Islamiyah. Yang kedua karena FPI melalui pemimpinnya, melalui imamnya menganggap bahwa ini adalah pemerintahan yang tidak sah karena dipimpin oleh presiden yang ilegal menurut Muhammad Rizik Syihab. Itu menurut saya. Baik. Mudah-mudahan pemerintah Indonesia segera mengambil keputusan yang cepat, yang tegas sebelum semuanya terlanjur menjadi lebih parah. Persoalan Habib Rizik tersandung hukum dan diadili itu adalah persoalan lain yang berbeda menurut saya, walaupun berhubungan, tapi dua hal yang berbeda. FPI dibubarkan, Muhammad Rizik dijebloskan penjara, itu adalah dua hal yang berbeda dan masing-masing memiliki dan masing-masing perlu ditangani secara serius. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.